Ini ya, ini Google Meet ya, Google Meet ya. Tuh, kayak gini loh. Bisa. Sudah. Oke. Oke, anak-anak. Pagi, Pak. Anakku di SD Betel, ya sebelum kita melaksanakan aktivitas kita di hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yang banyak, oke? Atau yang di Bayangkari kita sama-sama berdoa. Oke. Mari kita berdoa. Semuanya serius. Ya, lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, pada saat kami akan melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan pimpin kami bila kami dapat melakukan setiap aktivitas kami dengan baik. Biarlah pimpinanmu, penyertaan nyata dan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Teruskan namamu ya Bapa. Setiap pujian penyembahan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dan juga dengan kebenaran firman-Mu, bila hidup kami dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke. Kita akan memuji Tuhan satu lagu saja ya. Yang di Betel. Kasih yang sempurna ya. Oke. Yang di mute-nya dinyalakan semuanya. Yang barangkali mute-nya dinyalakan semua. Kita akan nyanyi bersama-sama. Oke. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkan ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Ku ketuk pintu, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Bapakku, Bapa yang kekal. Untuk anak-anakku yang di Bayangkari sebentar ya, saya mau memimpin doa untuk yang di Betel ya. Tunggu sebentar ya. Nanti kita akan melanjutkan memuji Tuhan. Ya. Oke anak-anakku SD Betel, Tuhan untuk renungan pagi ini nanti langsung dibagikan di grup WA masing-masing ya. Saya sudah merekam renungan pagi dan silakan nanti sebentar lagi didengarkan. Kita berdoa dulu untuk menutup persekutuan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Oke. Ya, jadi nanti renungannya silakan dilihat di mana? Di grup WA kelas masing-masing. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami akan kerahmu ya Bapa, Tuhan semua amat baik dalam kehidupan kami. Setiap pujian penyembahan kami, biarlah Tuhan senantiasa campur tangan berkati kami ya Tuhan. Berkati aktivitas kami di sepanjang hari ini dalam proses belajar mengajar, Tuhan pimpin setiap kami, sehingga kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat memperoleh hasil yang memuaskan, dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, akan saya masukkan di room kelas masing-masing ya. Mohon ditunggu sejenak. Oke, saya buka roomnya ya, bisa join di kelas masing-masing.
Michael ya. Oh, Reksi. Bentar Reksi, saya masukkan di kelas 4. Reksi, bisa ditekan join. Bu Nabil, bisa ditekan join. Oke, selamat pagi anak-anak. Ada Valeri, ada Wilstella, ada Gabriel, ada Kevin, Chico, Reksi, dan Daniel. Terima kasih sudah berpartisipasi join melalui Zoom. Wilstella belum saya masukkan grup ya, saya kemarin pulangnya malam. Belum sempat, nanti mungkin saya masukkan ya. Nomornya banyak sekali Wilstella, jadi saya ya bingung masukkannya. Ya Wilstella. Sebentar ya, saya sambil jadi host, saya ingin memantau kelas lain dulu. Sebentar ya, tolong ditunggu, disiapkan buku temanya. Buku tema 8, halamannya halaman berapa kemarin ya? Pada pembelajaran kedua. Ya, pada subtema 2, tema 8, subtema 2. Dicari dulu ya. Sebentar, saya tak masuk di kelas lain dulu. Infokan. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 1. Terima kasih sudah join di Zoom meeting SD Kristen Battle. Mohon ditunggu ya, untuk guru kelas 1-nya masih terkendala di perangkatnya, mohon ditunggu dulu ya. Disiapkan buku tulisnya, kemudian bisa duduk dulu, kemudian sambil menunggu. Terima kasih. Oke, temanya, tema kita sudah sampai pembelajaran yang kedua. Subtema 2. Di tepatnya di halaman 39. Itu saya minta tolong kalian dibaca sendiri dulu. Dibaca sendiri ya, tolong dibaca sendiri dulu halaman 39 tentang legenda Candi Prambanan dalam hati. Dibaca dalam hati, saya nanti akan tanya jawab. Reksi ini keluar lagi, Reksi ini. Bisa masuk.
Reksi bisa dibuka halaman 39 tentang legenda Candi Prambanan, bisa dibaca dulu Reksi. Halaman berapa, Pak? 39. 39. Oh, ada Devinda. Di mana Devinda itu? Di sini. Oh, sudah datang di Kevin. Gabriel, Pak, bukan Oh, Kevin, sorry. Pak. Iya, Gabriel. Biasa mengganggu hari. Mengganggu. Ajar piye? Dibuka piye? Banget. Sebentar ya, sebentar anak-anak. Oke, kemudian kita juga menggunakan wujud ini. Kemudian kita menggunakan lem. Gimana? Sudah selesai bacanya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sebentar, saya akan mengulang bacaannya. Kita pembelajaran 1 ya, kita belajar tentang cerita fiksi. Cerita fiksi kemarin sudah saya jelaskan, ada beberapa di situ. Ada fabel, ada mite, ada sage, ada legenda, ada cerita jenaka, dan lain sebagainya. Sekarang yang A, tokoh dan latar cerita. Dalam sebuah cerita pasti ada tokoh. Tokoh itu siapa? Orang yang melakukan peran. Orang utama. Ya, oke, benar. Nah, peran itu dibagi beberapa. Ada peran utama, ada peran pembantu, peran tambahan, dan sebagainya. Dalam penokohan tersebut juga ada aktor-aktor atau yang memerankan sebagai tokoh baik, tokoh jahat, tokoh pembantu, dan sebagainya. Tokoh baik itu disebut tokoh protagonis, sedangkan tokoh yang jahat atau yang berkarakter buruk itu disebut antagonis. Terus tokoh tambahan itu tritagonis, seperti itu ya. Jadi belajarnya di bahasa Indonesia tentang tokoh dan latar cerita itu seperti itu. Kemudian dalam cerita juga ada latar atau tempat, itu dalam cerita biasanya ada situ. Kemudian ada juga amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah cerita, itu tentang cerita. Tokoh ya, saya bahasnya tokoh. Bangunan bersejarah yang sangat terkenal hingga ke mancanegara adalah Candi Prambanan. Nih, di daerah Jawa Tengah sana. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan dibangun pada masa dinasti Sailendra. Candi Prambanan terletak di perbatasan provinsi daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Legenda terjadinya Candi Prambanan tersebut sangat menarik. Nah, itu dibuat sebuah legenda. Legenda itu berarti ceritanya berupa imajinasi dari seorang penulis ya, asal-usul sebuah daerah. Kemudian legenda Candi Prambanan memuat unsur-unsur cerita, di antaranya tokoh,
dan latar. Latar itu tempat. Latar itu tempat. Kalau nggak tahu apa itu latar, latar itu tempat. Kalau toko, Pak, toko itu orang yang memerankan sebuah cerita. Kemudian pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah memahami jenis toko, yaitu toko utama dan toko tambahan. Toko utama ada dua, toko yang baik dan toko yang jahat. Toko tambahan itu hanya membantu agar ceritanya berjalan dengan baik. Kemudian toko utama dibedakan menjadi protagonis dan antagonis. Yang saya jelaskan tadi, protagonis itu toko yang baik, antagonis itu toko yang berkarakter jahat atau buruk. Sementara itu latar atau setting adalah gambaran bisa tempat, waktu, situasi. Itu misalkan tempatnya terjadinya, misal ya saya membuat sebuah film, saya menggunakan cerita tentang apa itu, kemudian saya menggunakan tempat yang sesuai dengan tema yang dibuat, kemudian waktunya, situasi, tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Kemudian bacaan legenda cerita Candi Prambanan, ini minta tolong dibaca satu persatu ya nanti ya. Saya minta tolong Reksi dulu yang baca legenda Candi Prambanan. Dahulu kala ada seorang raja yang bernama Prabu Baka. Beliau bertakhta di Prambanan. Raja Baka adalah raksasa yang menakutkan. Meskipun demikian, akhirnya dia dikalahkan oleh Raja Pengging. Prabu Baka meninggal di medan perang. Raja Pengging meraih kemenangan berkat bantuan. Terima kasih Pak Agus. Skiel, kenapa kemarin tidak masuk Skiel? Kenapa kemarin tidak masuk? Mau menikah dengan Bandung Bondowoso dengan mengajukan beberapa syarat. Ia minta dibuatkan 1000 candi dan 2 sumur yang dalam. Semuanya harus selesai dalam semalam. Bandung Bondowoso menyanggupinya. Dia akan minta bantuan para jin sahabatnya. Bandung Bondowoso dan para jin mulai membangun candi. Sangat mengherankan. Memang cara mereka bekerja saat pukul 4 pagi. Hanya tinggal 5 buah candi yang harus dibangun. Seluruh penghuni istana Prambanan menjadi kebingungan apa yang harus diperbuat. Roro Jonggrang memerintahkan para gadis bangun dan diminta menumbuk padi, mendengar bunyi lesung, dan mencium bau bunga yang ditabur para gadis tadi. Para jin menghentikan pekerjaannya. Mereka mengira hari sudah siang. Pembuatan candi kurang 1 buah, tetapi apa hendak dikata para jin berhenti mengerjakan tugasnya. Tanpa bantuan mereka tidak mungkin Bandung Bondowoso menyelesaikan sendiri. Keesokan harinya, ketika Bandung Bondowoso mengetahui bahwa usahanya gagal, ia sangat marah. Ia mengutuk para gadis di sekitar Prambanan agar menjadi perawan tua. Selain itu, Roro Jonggrang dikutuk menjadi arca. Arca tersebut terdapat dalam ruang candi yang besar, yang hingga sekarang dinamai Candi Roro Jonggrang. Oke, saya akan putarkan sebuah cerita tentang legenda Candi Prambanan. Bisa disimak, bisa didengarkan, dilihat, ditonton, diresapi. Sudah terlihat videonya? Masih belum, Pak. Masih belum. Masih loading. Sudah terlihat? Terlihat. Oke, saya putarkan ya. Tolong semuanya di-mute supaya suara-suaranya tidak masuk ke video. Oke, saya juga akan mute dulu.
Roro Jonggrang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dengan wujud raksasa bernama Prabu Baka. Dia adalah raja yang terkenal rakus dan suka memeras rakyatnya. Semua takut padanya. Dia memiliki seorang patih yang setia bernama Patih Gupala. Suatu hari, Prabu Baka memimpin penyerbuan ke kerajaan Pengging. Dia ingin menguasai kerajaan makmur dan subur itu. Perang pun tidak terhindarkan. Prabu Baka mengamuk dan memukul mundur pasukan kerajaan Pengging. Serbu! Serbu! Ya, 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 ya. Perintah Patih Gupala yang menyemangati pasukan Prabu Baka. Putra mahkota kerajaan Pengging yang bernama Bandung Bondowoso marah besar saat tahu kerajaannya diserang tiba-tiba oleh Prabu Baka. Maka Bandung Bondowoso menyiapkan pasukannya dan memimpin serangan balasan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menyerang pasukan Prabu Baka. Serunya sambil mengacungkan pedangnya. Di tengah pertempuran, Bandung Bondowoso bertemu dengan Prabu Baka. Mereka bertarung dengan ganas, saling menyerang dan saling mengeluarkan jurus andalan mereka. Akhirnya, Bandung Bondowoso berhasil membunuh Prabu Baka. Pasukan Prabu Baka kocar-kacir saat tahu rajanya terbunuh. Patih Gupala memerintahkan mereka lari pulang ke kerajaan Baka. Bandung Bondowoso tidak tinggal diam. Ayo kejar! Jangan menyerah! Bandung Bondowoso dan pasukannya terus mengejar musuh hingga ke kerajaan Baka. Pasukan Baka menyerah kalah. Bandung Bondowoso bisa masuk istana dengan leluasa. Alangkah terkejutnya dia karena bertemu putri cantik jelita di dalam istana. Wahai putri cantik, siapa gerangan dirimu? Aku adalah putri Prabu Baka. Namaku Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso tidak menyangka Prabu Baka yang berwujud raksasa ternyata memiliki putri cantik jelita. Dia langsung jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso tidak bisa tidur memikirkan Roro Jonggrang. Akhirnya, dia mengutarakan maksud hatinya pada putri cantik itu. Wahai Roro Jonggrang nan jelita, maukah kau menjadi istriku? Mendengar pinangan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang menjadi bingung. Dia takut kepada Bandung Bondowoso, namun dia tidak ingin menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Aku mau menikah denganmu, tapi kamu harus memenuhi 2 syarat. Aku ingin dibuatkan sumur Jalatundra dan 1000 candi dalam waktu semalam. Bandung Bondowoso menyanggupi syarat Roro Jonggrang. Baiklah, aku sanggup melakukan itu semua. Dan aku bisa menikahimu, wahai putri cantik. Tanpa banyak membuang waktu, Bandung Bondowoso segera menggali tanah untuk membuat sumur Jalatunda yang dalam. Hanya dalam waktu singkat, sumur itu sudah jadi. Roro Jonggrang gelisah dan berusaha memikirkan cara untuk mencelakakan Bandung Bondowoso. Bagaimana, Roro Jonggrang? Apakah sumurnya sesuai dengan keinginanmu? Roro Jonggrang tersenyum, lalu berkata, Bandung Bondowoso, maukah kamu masuk ke dalam untuk memeriksa sumur itu? Baiklah, aku akan memeriksanya. Bandung Bondowoso segera masuk ke dalam sumur. Saat Bandung Bondowoso masuk ke dalam sumur, Roro Jonggrang memerintahkan Patih Gupala dan pasukannya untuk menutup sumur itu dengan batu. Bandung Bondowoso tahu kalau dia ditipu dan marah besar. Hah? Rupanya dia telah menipuku. Dengan kesaktiannya, Bandung berhasil menjebol batu-batu itu dan naik ke atas. Roro Jonggrang terkejut karena Bandung masih hidup. Apakah kamu hendak menipuku, putri? Tanya Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang tersenyum dan berusaha meredakan amarah Bandung Bondowoso. Syarat pertama sudah berhasil. Sekarang tinggal syarat kedua. Bangunlah 1000 candi untukku.
Bandung Bondowoso tahu dia tidak akan mungkin membangun 1000 candi dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya dia memanggil pasukan makhluk halus dan mengerahkannya untuk membangun candi. Ribuan makhluk halus datang dari segala penjuru arah. Mereka segera membangun candi-candi itu. Roro Jonggrang mulai gelisah, sebab baru tengah malam, namun candi-candi itu sudah mulai berdiri. Bahkan tinggal sebuah saja. Bagaimana ini? Candinya sudah hampir selesai. Roro Jonggrang mendapat akal untuk menggagalkan usaha Bandung. Dia membangunkan seluruh perempuan di negerinya dan menyuruh mereka menumbuk lesung. Mendengar suara lesung, ayam-ayam mengira hari telah pagi. Mereka pun berkokok dengan nyaring. Pasukan makhluk halus mengira hari telah pagi. Mereka pun segera berlari meninggalkan tempat itu. Bandung Bondowoso segera tahu kalau dia ditipu lagi. Kau telah menipuku lagi, Roro Jonggrang. Aku tidak bisa memaafkanmu. Kali ini dia tidak bisa menahan kemarahannya. Bahkan senyum Roro Jonggrang tidak bisa meredamnya. Kukutuk kamu jadi arca batu untuk menggantikan satu candi yang belum selesai. Dalam sekejap, Roro Jonggrang menjadi arca batu. Maka genaplah 1000 candi telah dibangun Bandung Bondowoso. Melihat Roro Jonggrang telah berubah menjadi arca, menyesallah Bandung Bondowoso. Dia menangisinya, namun nasi telah menjadi bubur. Bandung Bondowoso tidak bisa menarik kutukannya. Konon 1000 candi yang dibangun Bandung Bondowoso masih ada sampai sekarang dan berdiri di Yogyakarta. Namanya Candi Sewu, yang berarti 1000 candi. Itu ya tentang apa namanya cerita legenda Candi Prambanan. Kemudian langsung saja kita jawab bersama yang halaman 40. Berdasarkan cerita tersebut, unsur-unsur cerita berikut. Temukan unsur-unsur cerita. Yang 2A. Jenis ceritanya termasuk cerita apa itu tadi? Legenda. Betul. Ditulis legenda. Tulis legenda. Christian bisa ditulis nomor halaman 40 2A, jawabannya legenda. Kemudian siapa yang menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang dan siapa? Satu lagi. Bandung Bondowoso. Ya, betul, tulis di situ. Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso.
Oke, itu menceritakan tentang apa itu tadi? Di mana latar ceritanya kira-kira? Di mana latar ceritanya? Ada yang tahu enggak latar cerita atau tempat kejadian ceritanya di mana? Tempat kejadian ceritanya di mana? Istana Prambanan. Oke, berarti kalau istana berarti dijawab aja. Kan tadi nyerang Prabu Bakanya menyerang di sebuah kerajaan Pungging. Lah sedangkan siapa namanya Bandung Bondowoso menyerang balik ke kerajaan Prambanan. Jadi dituliskan saja latar ceritanya di kerajaan. Itu aja. Di kerajaan. Karena saling serang menyerang. Karena sifat rakus yang dimiliki Prabu Baka tadi, raja tadi akhirnya dia kalah sendiri. Berikutnya yang 2D, tokoh antagonis. Kira-kira siapa yang menjadi tokoh antagonisnya? Roro Jonggrang. Antagonis itu apa? Tokoh baik atau tokoh yang jahat? Jahat. Jahat. Berarti yang jahat kira-kira siapa? Ayah Roro Jonggrang. Yang mengutuk, Prabu Baka. Oke, Prabu Baka. Terus siapa lagi kira-kira tokoh yang jahatnya tadi? Yang mengutuk. Ya, tulis di situ. Prabu Baka, kemudian Bandung Bondowoso. Ditulis di situ ya. Tokohnya yang jahat itu karena Prabu Baka tadi sikapnya rakus, kemudian akhirnya dibalaslah sama si Bandung Bondowoso. Yang ketiga, 4 sama 5 tidak perlu. Ya, 3, 4, 5 tidak perlu. Terus yang B, pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Saya minta tolong dibacakan Kevin. Apa? Pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Lakukan kegiatan ini bersama dengan teman-temanmu. Menggunakan bola plastik, ambil lokasi di halaman atau lapangan sekolah. Kegiatan ini berupa lempar atau menendang. Stop. Halaman 40 loh ya. Halaman 40. Yang B, pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Pak, sorry. Oh. Pernahkah kamu melihat delman dapat bergerak karena mendapatkan pengaruhan gaya? Jenis gaya yang bekerja dalam delman adalah gaya otot dalam bentuk tarikan dikeluarkan oleh kuda. Gerakan delman sangat pengaruh besar kecilnya. Gaya otot yang dikeluarkan oleh kuda bekerja lambat, delman akan bergerak lambat dan saat kuda berjalan lebih cepat, delman juga akan bergerak cepat. Saat kuda berbelok, delman juga akan ikut berbelok. Dan ketika kuda berhenti, delman juga akan berhenti. Berdasarkan perjelaskan tentang gerakan delman dan dapat ditarik kesimpulan tentang pengaruh terhadap benda berikut. Satu, gaya pendapatan pengaruh keadaan gerakan benda yang semula diam dapat, dan sebaliknya benda yang digerakkan dapat menjadi diam. Gaya juga dapat mengaruhi cepat dan lambat gerak sesuatu benda. 2, gaya dapat mengaruhi arah gerak sesuatu. Terima kasih Kevin. Nah. Jadi gaya itu adalah bentuk tarikan atau dorongan.
Jadi gaya dapat mempengaruhi keadaan gerak benda. Kemudian yang kedua, gaya dapat mempengaruhi gerak suatu benda. Dilanjutkan Christian. Dilanjutkan oleh Christian. Chris, disimak dong. Terus Oke, sambil itu dilanjutkan Daniel, minta tolong Daniel. Roda delman di jalan. Jika jalan sangat licin, delman dapat terpelanting karena geraknya. Tidak roda delman di jalan. Jika jalan sangat licin, delman dapat terpelanting tidak terarah. Untuk mencegah peristiwa itu diperlakukan adanya gesekan antara permukaan roda dan jalan. Gesekan antara dua permukaan benda juga termasuk jenis gaya dan disebut gaya gesek. Gaya gesek juga dapat terjadi poros roda delman. Apabila gaya gesek pada poros roda bernilai besar, gerak delman akan terganggu karena gaya gesek bersifat menghambat gerak bernilai besar. Gerak delman akan terganggu karena gaya gesek bersifat menghambat gerak benda. Akibatnya, gerak benda menjadi lebih lambat untuk mengurangi gaya gesek pada poros benda. Akibatnya, gerak benda menjadi lebih lambat untuk mengurangi gaya gesek pada poros roda. Digunakan rangkaian rotary dan pelumas sehingga roda dapat berputar dengan lancar. Gaya gesek diterapkan pada mekanisme pengeraman sepeda yang direm akan mengalami perlambatan gerak sebelum berhenti. Pada direm terjadi gesekan antara karet rem dengan pelek roda sepeda. Sudah, Daniel? Sudah. Oke, saya akan memberikan suatu contoh tentang gaya ya. Bentar. Bentar. Sebentar ya. Gaya yang dihasilkan kerja otot kita digunakan untuk mendorong meja, mengayuh sepeda, serta untuk menendang bola. Nah, gaya tersebut disebut dengan gaya otot anak-anak. Akan tetapi, sebenarnya tidak hanya otot manusia yang dapat menghasilkan gaya. Nah, ayo kita pelajari bermacam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun jenis-jenis gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada gaya otot, kemudian yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga ada gaya magnet, yang keempat ada gaya gravitasi, yang kelima ada gaya pegas, dan yang keenam ada gaya gesek. Nah, marilah kita bahas satu persatu dari keenam jenis gaya ini. Nah, mulai dari yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan.
Nah, adapun contoh gaya otot yaitu yang pertama, ketika kita melakukan permainan tarik tambang, di mana permainan tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tali tambang. Kemudian contoh yang kedua yaitu ketika hewan menarik benda. Nah, jadi diperlukan gaya otot kaki untuk menarik suatu benda. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya otot beserta contohnya. Nah, kemudian jenis gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati dalam kegiatan sederhana. Nah, contohnya yaitu muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, kalian bisa coba di rumah. Jika kalian memiliki sisir plastik, kemudian kalian gosok-gosokkan pada rambut yang kering, kemudian kalian dekatkan ke potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan terangkat. Hal ini dikarenakan adanya muatan listrik pada Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, sisir plastik yaitu listrik statis. Nah, anak-anak, muatan listrik dapat berupa muatan negatif dan muatan positif. Benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, contohnya yaitu pada sisir plastik dan juga pada potongan kertas. Kemudian selanjutnya gaya yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, jadi kalian semua tahu kan yang dimaksud dengan magnet? Jadi benda-benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, contohnya seperti ini ya. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, anak-anak, ada dua jenis benda. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis, contohnya itu ada besi, baja, dan lain sebagainya. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan non-magnetis. Contohnya itu ada plastik, kayu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Nah, berikut ini merupakan contoh peristiwa gaya gravitasi, di mana buah yang jatuh akan ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Nah, dengan adanya gaya gravitasi inilah benda yang jatuh akan ke bawah. Tidak ada benda yang jatuh itu ke atas, kecuali tidak ada gaya gravitasi. Maka benda-benda akan melayang. Nah, benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, kalian bisa perhatikan buah yang jatuh tersebut merupakan gerak jatuh bebas. Kemudian gaya yang selanjutnya yaitu ada gaya pegas. Nah, gaya pegas ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya itu adalah karet. Berikut ini merupakan contoh dari gaya pegas, yaitu ketika menarik panah yang terbuat dari karet. Nah, gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Nah, selain orang memanah, contoh dari gaya pegas itu adalah ketika kita bermain ketapel. Jadi, permainan ketapel itu menggunakan gaya pegas, yaitu menarik karet kemudian dilepaskan. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan contoh gaya pegas. Nah, gaya yang terakhir yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, berikut ini adalah contoh dari gaya gesek.
Nah, kalian bisa perhatikan gaya gesek yang terjadi yaitu antara roda sepeda gayung ini dengan permukaan jalan. Jadi, adanya gesekan antara kedua benda ini. Nah, itulah contoh dari gaya gesek. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang manfaat gaya otot. Nah, gaya otot ini bermanfaat pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain sebagainya. Kemudian pada hewan, gaya otot ini berfungsi untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama manfaatnya yaitu untuk menyalakan lampu di rumah dan juga di jalan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menyalakan televisi, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya. Kemudian, manfaat gaya magnet dalam kehidupan Itu tadi tentang beberapa gaya. Oke, kiranya seperti itu. Nanti tugasnya halaman 41 dan 42. Ini setelah ini akan ada Bu Lydia yang sudah siap untuk mengisi di kelas ini. Untuk Bu Lydia sudah saya jadikan CO host, sudah jadi bisa merekam. Sudah bisa share screen juga. Bentar ya, ditunggu anak-anak ya. Ini Bu Lydia sudah join. Tugasnya halaman berapa, Ciko? Halaman 41 sama 42. Oke. Oh iya, sekarang hari itu ya, hari yang spesial buat wanita-wanita yang ada di Indonesia. Yaitu Hari Kartini. Ya. Oke, Bu Lydia bisa langsung, monggo, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ya. Good morning students. Good How are you? Good How are you morning. today? Okay. Good, how about you? How are you? I'm good, thank you. Okay. Who is still remember what we learned about last week? Siapa yang masih ingat apa yang kita sudah pelajari minggu lalu? Ada? Kalau ada yang ingat sedikit, raise hand boleh. Kasih emoticon raise hand boleh juga. Ada? Ada? Oke, Kevin. Apa Kevin? Kevin, kamu tadi raise hand kan? Oke, artinya kamu nggak tahu, nggak inget ya. Welcome, mungkin kamu ingat welcome. Beberapa minggu lalu deh kita belajar tentang apa sih? Udah lupa, Mem. Oke, Miss Lydia ingatkan kembali ya. Kita belajar tentang kalimat tanya dan pattern
untuk menjawab dari kalimat dari pertanyaan tersebut. Nah, minggu ini Miss Lydia akan mengaplikasikan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke dalam sebuah dialog sederhana. Simple dialog gitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya Miss Lydia share screen. Oke, nampaknya saya belum dijadikan bagus. Ya, Kak Lid. Bentar ya. Ya. Saya belum bisa share screen. Belum Pak. bisa share screen. Sudah saya Host jadi. disable participant screen sharing. Coba bisa apa enggak share screen? Belum bisa. Kalau enggak bisa, live breakout dulu. Saya juga live breakout. Adalah sebuah percakapan. Sudah bisa. Oh ya, tunggu sebentar ya anak-anak ya. Tak jadikan cek host ya. Keluar dulu breakout. Sudah. Sudah bisa join lagi di kelas itu. Oke. Thank you, Pak. Ya. Yes. Saya gabung. Sebuah dialog kayak kelihatan jelas nggak? Atau ada yang terpotong? Kelihatan. Oke. Ini adalah sebuah dialog sederhana yang mana yang menjadi bahan pertanyaan sudah kita pelajari di 3 minggu lalu ya. 3 minggu lalu kita belajar tentang kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, ini bisa diaplikasikan. Siapa yang mau praktek ini dulu? Ini sih setelah itu bisa dia akan praktekkan dalam bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya kita akan role play. Miss Lydia akan pasangkan kalian pairing ya, berdua-berdua. Seperti itu, nanti kalian praktek sama pasangan kalian masing-masing. Sekarang, please listen to me very carefully. Jadi, tolong dengarkan seksama dengan baik, dengan detail. Hanya putus-putus. Linda and Lisa. Ini adalah percakapan antara Linda dan Putus. Kenapa, Reksi? Putus. Internet name is Lydia unstable.
Oke. Jadi Miss Lydia kedengeran suaranya nggak? Oke, Miss Lydia tadi kedengeran suaranya nggak? Nggak ya? Kedengeran? Suaranya video tadi putus-putus. Iya. Karena internetnya Miss Lydia, minta maaf ya, internetnya Miss Lydia lagi unstable. Oke, ini adalah percakapan antara Linda dan Lisa. Miss Lydia mulai. Hi Lisa, how are you today? Hi Linda, I'm fine, thank you. Lisa, what is your favorite color? My favorite color is red. How about you, Linda? My favorite color is blue. Once again, hi Lisa, how are you today? Hi Linda, I'm fine, thank you. Lisa, what is your favorite color? My favorite color is red. How about you, Linda? My favorite color is blue. Dalam bahasa Indonesia, Hai Lisa, apa kabarmu hari ini? Hai Linda, kabarku baik. Thank you, terima kasih. Lisa, apa warna favorit kamu atau warna kesukaan kamu? Warna kesukaanku adalah merah. Bagaimana dengan kamu, Linda? Warna kesukaanku adalah biru. Ini sangat sederhana karena kata-katanya biasa kita temui. Sekarang Miss Lydia akan memasangkan kalian ya berdua-berdua. Oke. How many students? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya? 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ya. Oke. Dengarkan baik-baik ya pasangan kalian. Chico dengan Daniel, Rexy dengan Welcome, Christian dengan Kevin, Valerie dengan Stella. Jelas? Welcome sama siapa? Apa, Mam? Kalian Miss Lydia pasangkan untuk mempraktekkan dialog ini. Ya, yang pertama Chico dengan Chico dengan Daniel. Oke. Yang kedua, Rexy dengan Welcome. Yang ketiga, Kevin dengan Christian. Yang keempat, Kartini Indonesia yang ada di kelas ini, Valerie sama Will Stella. Jelas? Kita punya 4 pasang ya. Oke. Because of this is a conversation between women and women, so I would like to choose Valerie and Will Stella to be a lucky number 1, to be the first time to practice this conversation. Oke, karena ini percakapannya di antara wanita dengan wanita, maka Miss Lydia mau kasih privilege buat pasangan yang wanita terlebih dahulu untuk mempraktikkan dialog ini, yaitu Valerie sama Stella. Oke? Yang jadi Linda siapa dulu? Ayo. Cus, siapa yang mau jadi Linda? Stella. Oke, Stella jadi Linda ya. Valerie jadi Lisa ya, Valerie. Oke, siap. Nanti setelah itu role play. Setelah selesai di Linda yang terakhir, lalu Valerie jadi Linda, Stella jadi Lisa. Ya, seperti yang minggu lalu kita praktikkan seperti itu. Siap, Stella, Valerie? Oke, Valerie boleh di-unmute mikrofonnya? Ya, nggak apa-apa. Ayo Stella, mulai ya, on 3 ya. 1, 2, 3, go. Hi Valerie, how are you today? Hi
Miss Stella, I'm fine, thank you. Okay. Valerie, what is your favorite color? My favorite color is red. How about you, Miss Stella? Stella, it's your turn. My favorite color is pink. Oke, pink. Sekarang gantian. Valerie terlebih dahulu, lalu Stella. Silakan Valerie. Yang lain didengarkan ya. Hi, Miss Stella. How are you today? Hi, Valerie. I'm fine, thank you. Miss Stella, what is your favorite color? My favorite color is pink. How about you, Valerie? My favorite color is red. Oke, good job. Thank you, Valerie sama Stella. Now we continue to the dialogue number 2. Oke. Nah, ini between John and Joy. Kalau tadi pertanyaannya favorite color, in this dialogue, the question is favorite candy. Oke, yang dirubah hanya favorite, hanya objeknya aja ya. Masih sama seperti tadi. Miss Lydia mau minta tolong sama pasangan nomor 1 ya. Ciko sama Daniel untuk mempraktikkan ini. Oke. Ciko, bisa dengar suara Miss Lydia, Ciko? Oke. Bisa. Siapa yang mau jadi Joy terlebih dahulu? Ciko atau Daniel? Saya, Pak. Saya, Miss. Oke. Daniel dulu ya. Daniel jadi Joy, lalu Ciko jadi John. Boleh diganti kok namanya, nggak apa-apa. Silahkan. Sri, ke. Hi, John. How are you today? Hi, Joy. I'm fine, thank you. John, what is your favorite candy? My favorite candy is lollipop. Masih ada lanjutannya, Ciko? How about you, Joy? My favorite candy is bubblegum. Okay, bubblegum. Okay, now role play. Ciko jadi Joy, and then Daniel jadi John. Please, Ciko. Hey, John. How are you today? Hi, Joy. I'm fine. Thank you. Ciko. John, what is your favorite? My favorite candy is lollipop. How about you, Joy? My favorite candy is bubblegum. Okay, thank you. Good job, Ciko sama Daniel. Sekarang pasangan nomor 2, Miss Lydia minta tolong Rexi sama Welcome. Masih di dialog yang sama. Oke. Rexi, boleh minta tolong di-unmute mikrofonnya? Siapa yang mau jadi Joy? Rexi, jadi Joy. Oke, berarti Welcome jadi John ya, Welcome. Oke, nanti setelah itu baru role play, gantian. Oke. Rexi mulai ya. On 3. Tolong di-unmute dulu mikrofonnya Rexi. Belum, Rexi masih di-mute. Miss Lydia nggak bisa dengar suaranya Rexi dong. Kalau nggak di-unmute.
Good. Thank you, Rexi. Mulai ya, Rexi ya. 1, 2, 3, go. Hi, John. How are you today? Hi, Rexi. I'm fine, thank you. Welcome. What is your favorite candy? My favorite candy is lollipop. How about you, Joy? My favorite candy is bubblegum. Oke, good job. Thank you. Role play. Sekarang welcome jadi Joy, Rexi jadi John. Hi, John. How are you today? Hi, Joy. I'm fine, thank you. John, what is your favorite candy? My favorite candy is lollipop. How about you, Joy? My favorite candy is bubblegum. Oke, good job. Thank you, Rexi dan welcome Cika dan Daniel. Dialog number 2. Sekarang kita menuju ke dialog number 3. Dialog ketiga. Oke. Kalau yang tadi pertama adalah favorite color, yang kedua favorite candy, yang ketiga ini favorite food. Apa sih favorite food? Favorite food itu makanan kesukaan. Nah, pasangan siapa yang belum Miss Lydia pilih? Kevin sama Kevin dengan Christian ya? Kevinnya kemana? Kevin nggak ada ya? Oke. Karena Kevin nggak ada. Welcome. Di situ ada Ega kan? Oh iya, Pak, untuk Kevin. Kevin keluar. Mungkin sinyal ya. Welcome. Bisa dengar suara Miss Lydia? Welcome. Welcome. Bisa dengar suara Miss Lydia? bisa. Apakah di situ ada Ega? Tidak ada. Oke. Karena Kevinnya terkendala sinyal, maka Christian akan berpasangan dengan Miss Lydia ya, Christian. Christian bisa dengar suara Miss Lydia, sayang? Bisa. Ya, nggak apa-apa, di-unmute aja dulu. Biar di-unmute dulu ya. Ya, berpasangan sama Miss Lydia ya. Christian mau jadi Shannon atau mau jadi Tasya? Mau jadi yang pertama apa yang kedua? Shannon. Oke, berarti menjadi yang pertama ya, Miss Lydia jadi yang kedua. Oke, silakan mulai ya Christian, on 3 ya. 1, 2, 3. Hi, Tasya. How are you today? Hi Shannon, I'm fine, thank you. Tasya, what is your favorite food? My favorite food is fried chicken. How about you, Shannon? My favorite food is gado-gado. Oke, good job. Sekarang kita role play ya. Miss Lydia jadi Shannon, Christian jadi Tasya. Hi Christian, how are you today? Yes, Christian, it's your turn. Part yang ini. Okay, hi Shannon, I'm fine, thank you. Hi, Miss Lydia, I'm fine, thank you. Okay, Christian, what is your favorite food? My favorite food is fried chicken. How about you, Miss Lydia? My favorite food is gado-gado. Okay, thank you, Christian. Ega? 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 Ega praktek sama Miss Lydia ya. Percakapan yang ini.
Tolong di unmute. Welcome. Mikrofonnya. Bisa. Oke. Ega jadi yang kedua, Miss Lydia jadi pertama ya. Ega jadi Tasya dulu, Miss Lydia jadi Shannon dulu. Nanti habis itu role play. Tasya. Ya, bisa nggak? Bisa. Bisa. Ini sederhana. Kita sebenarnya udah belajar ini dari kelas 3 yang lalu. Siap Ega? Posisinya yang bagus, yang baik. Oke. Dari jarak segitu kelihatan tulisannya Ga? Jelas? Oke. Hi Ega, how are you today? Ega baca. Hai. Hai. Hai Ya, San. kamu boleh. Ya. I'm fine. Thank you. Thank you. Ega, what is your favorite food? My favorite food is fried chicken. How about you, Syahon? My favorite food is gado-gado. Oke, sekarang gantian. Kamu jadi Shannon, Miss Lydia jadi Tasya. Kamu jadi. Kevin sudah join kali. Oke. Belum, welcome Miss Lydia belum selesai sama Ega. Hey, where is he? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang Ega jadi Shannon, Miss Lydia jadi Tasya. Ega. Ega. Ya, Bu. Baca ini. Ayo. Hai Tasya. How are you today? Hi Ega, I'm fine, thank you. Tasya, what is your favorite food? My favorite food is fried chicken. How about you, Ega? My favorite food is gado-gado. My favorite food, bukan I'm. Oh, ntar lagi. My favorite food is gado-gado. Ya, good job Ega. Thank you ya Ega. Kevin? Kevin, kamu tadi kan harusnya berpasangan dengan Christian. Miss Lydia meminta tolong Christian untuk jadi pasangannya Kevin ya. Kevin, bisa dinyalakan videonya. Kamu kemana? Ya, oke. Oke, Kevin tetap berpasangan dengan Christian ya. Tapi tolong praktekkan ini, dialog yang kedua. Oke? Christian, Miss Lydia minta tolong ya. Sekali lagi ya. Jadi pasangannya Kevin. Oke. Tolong di-unmute mikrofonnya. Anak-anak ganteng. Udah. Oke, mulai ya. Siapa yang mau jadi yang pertama? Aku dulu aja, Mam. Oke, Kevin jadi Joy, Christian jadi John ya. Oke, mulai ya on 3 ya. 1, 2, 3, go. Hi, Joy. Are you today? Hi Joy, I'm fine, thank you. Joy, what is your favorite? Candy. My Candy, favorite Kevin. candy is lollipop. Candy. What you choose, Joy? My favorite candy is bubble gum. Bubble gum. Bubble gum itu. Yes. Role play. Christian jadi Joy, Kevin jadi John. Go. Please, Christian. Antri ya. Christian antri. 1, 2, 3, go. Hi John, how are you today? Joy is my favorite activity.
Kevin, I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Yes. John, what is your favorite candy? My favorite candy is lollipop mall. Ambo you toy. My favorite candy is bubblegum. Okay, nice working. Keep up the spirit, guys. Thank you ya, Kevin sama Christian. Good job. Oke, ini adalah contoh dialog sederhana, percakapan sederhana, sangat simple. It's a very simple dialogue, simple banget. Tapi dari sini kita bisa tahu ya bahwa dalam sebuah percakapan ada yang namanya sapaan, ada yang namanya pertanyaan, dan pertanyaan itu akan ada jawabannya. Bagaimana cara menjawabnya? Kita jadi patternnya. Jadi nggak langsung asal jawab. What is your favorite candy? Lollipop. Gitu kan. Tapi ada tata caranya. Gitu ya. Dijawabnya dengan cara apa? My favorite candy is. Gitu ya. Nggak langsung dijawab permen karet, bubblegum. Gitu. Tapi kita belajar bagaimana pattern yang polite, pattern yang sopan dalam tata cara menjawab yang sopan ya anak-anak di dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke. Ini 3 dialog ini tolong dipelajari, dipraktekkan di rumah, boleh sama mama, papa, kakak, adik, cece, meme, koko gitu ya. Tidak dibikin video, tidak ada tugas untuk minggu ini ya. Jadi tolong tetap dipelajari. Lalu minggu depan kita akan mulai dengan materi yang baru. Oke, I think that's all for today. Itu aja untuk minggu ini. Terima kasih sudah bergabung sama Miss Lydia. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Rajin belajar, jangan banyak main. Oke, thank you. Saya kembalikan ke Pak Agus. Pak, ini mau lanjut pelajaran atau? Ya, ya Kak Lid, doa. ini Pak Jumadi sudah hadir, bisa diisi Pak Jumadi dulu. Ini monggo Pak Jumadi. Terima kasih Pak Jumadi. Terima kasih Pak. Thank you. Pak Jumadi ke mute, suaranya ke mute. Oke, terima kasih Pak Agus. Saya akan langsung belajar pendidikan agama Kristen ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang hidup bersyukur. Ya, hidup bersyukur. Halaman 97 di Jamrud kalian itu halaman 97. Suspek. Jawa sabar. Oke, sudah siap belajar anak-anak?
Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak, good morning. Ya Ega, sambil makan apa Ega? Oke, selamat pagi Ciko, selamat pagi Gisanya, welcome, Rexi, Christian, Kevin, Stella, Daniel, Ciko. Oke. Oke, anak-anak, saya jelaskan dulu ya. Langsung saja karena waktunya singkat. Ya. Jadi sebagai dasar hidup syukur itu di Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai pasal 8 ayat 22. Ya. Cukup panjang itu adalah kisah Nuh. Ya. Pak, suaranya kecil Pak, nggak bisa kedengaran. Coba kalian pakai headset, nah. Ini mungkin laptopnya sudah lama sekali, sudah agak error ini sehingga suaranya kecil. Nanti lain kali tak bawa ke bengkel ini laptopnya. Mungkin masalah laptopnya yang sudah tua. Ya, pakai headset kalau nggak dengar. Ya, welcome ya. Welcome sama Ega. Kakakmu mana, Ga? Kok nggak kelihatan, Ga? Ega. Kakakmu mana? Kok nggak kelihatan? Oke, saya mulai ya. Ya, jadi bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Tuhan. Ya, jadi ya. Jadi bersyukur itu adalah ungkapan seseorang atas pemberian dari Tuhan atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi pemberian itu meliputi harta benda, kasih sayang, semangat, kepedulian, dan lain-lain. Ya. Jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bersyukur atas kebergantungan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi rasa ucapan syukur itu bisa kita nyatakan melalui nyanyian, ya puji-pujian, ya kita bisa memuji Tuhan di mana saja dan kapan saja. Ya, tidak hanya pada hari Minggu saja kita memuji Tuhan. Ya, dimanapun, apapun kita, ya kita bisa memuji Tuhan. Ya, sambil kita santai, ya kita bisa memuji Tuhan, menyanyikan lagu rohani itu sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, terus kemudian kita juga bisa setelah memuji Tuhan, kita juga bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi dalam doa yang dinamakan doa syukur, ya itu biasanya begitu di gereja-gereja. Kita bisa berdoa, ya. Itu menjadi rasa ucapan syukur kita melalui doa-doa kita. Ya. Kemudian kita bisa, misalnya itu di gereja, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan melalui apa? Persembahan. Ya, persembahan. Mungkin kita diberkati oleh Tuhan, ya secara materi berlimpah, ya, dan kita harus mengucap syukur melalui apa? Persembahan. Kita menyadari bahwa berkat Tuhan yang kita miliki, khususnya materi, itu semuanya berasal dari Tuhan, ya, berasal dari Tuhan, dan kita kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya.
sebagiannya dalam persembahan kita sisihkan sebagai dari berkat-berkat Tuhan ya. Yang lainnya bisa kita pakai ya, untuk kebutuhan kita. Ya, seperti itu kan ya. Terus kemudian kita bisa juga mempersembahkan talenta kita dengan baik sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Tuhan memberikan kita kemampuan, talenta, harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, makanya anak-anakku sekalian, ya, kalian bisa mendengar dengan baik tidak? Siapa ini? Welcome sama Ega ini, sambil mainan bunga. Ada apa dengan bunga kalian loh, dimatikan. Coba dihidupkan ininya. Videonya dihidupkan. Ya, welcome. Welcome. Kalian mainan bunga, terus kemudian videonya dimatikan agar kalian bisa bebas mainannya. Welcome sama Egawati ya. Oke, saya lanjutkan ya. Yang lainnya serius. Ya. Saya harap semuanya juga serius ya. Ya, wes. Sudah? Oke. Selamat datang lagi, welcome. Egawatinya mana? Nah, oke. Jadi itulah sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kita bisa mempersembahkan melalui talenta kita dengan baik. Ya. Tuhan berikan kita suara, ya, kita bisa menyanyi dengan baik. Tuhan berikan kita talenta untuk bermain musik, kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dan juga kita bisa membantu orang tua sebagai wujud ucapan syukur kita. Ya. Karena orang tua sudah mengasihi kita. Ya. Itulah wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terus yang berikutnya adalah wujud ucapan syukur kita dengan cara sebagai seorang siswa, yaitu dengan cara giat belajar. Ya. Karena kenapa kita giat belajar? Karena kita sudah mendapatkan kesempatan untuk belajar. Ya, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk belajar. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak punya kesempatan. Ya, terpaksa mereka di saat-saat kalian belajar, mereka mengamen di pinggir jalan. Ya. Di saat-saat kalian belajar, anak-anak seusia kalian harus membantu orang tua berjualan di pinggir jalan dan semua. Ada banyak seperti itu. Ya, makanya ketika kalian ya punya kesempatan untuk belajar, ya, gunakanlah kesempatan untuk belajar itu dengan giat belajar. Yang terakhir adalah kita bisa merawat, menjaga, serta melestarikan alam ciptaan Tuhan. Itu adalah wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Kita hidup di alam. Kita hidup dari alam ini. Ya. Kita hidup dari alam. Ya. Jadi, kalau kita merasa kita hidup dari alam, ya, kita harus merawat, menjaga dan melestarikan alam. Ya. Harus itu sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Menjaga, merawat, serta melestarikan alam. Ya. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada Tuhan, dari alamlah kita bisa hidup. Ya, makanya pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan kuasa atau wewenang untuk memelihara dan merawat alam semesta ini. Karena kita hidup dari alam.
Ya, dari tumbuh-tumbuhan kita hidup, dari hewan-hewan ciptaan Tuhan kita bisa hidup sebagai bahan makanan kita. Ya, setiap hari kita makan nasi, ya, itu yang kita setiap hari kita bisa makan sayur, buah-buahan, ya, itu adalah tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan pada hari yang ketiga. Ya, makanya kita patut bersyukur, ya, dari yang kita makan, ya, makan nasi kan biasanya orang-orang Indonesia ini, ya, kita patut berterima kasih kepada para petani yang tetap setia menanam padi, ya, hingga saat ini. Kita patut bersyukur, ya, selain tanaman, ya, ada para petambak yang memelihara ikan-ikan di tambak sehingga kita tidak kekurangan. Kalau kita beli ikan di pasar tetap ada. Kenapa? Ada para petambak, peternak yang memelihara ikan, ya, yang membudidayakan ikan, membudidayakan udang, bahkan lobster, bahkan para peternak memelihara ayam, sehingga kita tiap hari bisa makan sama ayam. Ada para peternak yang memelihara sapi, ya, dan lain sebagainya. Itulah makanya kita sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, ya, kita harus menjaga, merawat, dan melestarikan alam ini. Kenapa? Karena kita hidup dari alam, dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang, sebagai bahan makanan kita setiap hari. Tanpa bahan makanan yang disediakan oleh alam ini, kita nggak akan bisa makan. Kalau nggak bisa makan, secara otomatis kita nggak akan bisa hidup. Makanya kita patut bersyukur kepada Tuhan atas alam ciptaan Tuhan, ya, sehingga kita bisa menikmati ciptaan Tuhan tersebut. Oke, anak-anakku sekalian, ya, bentar ya, saya tanyakan Pak Kenny, ya. Oke, anak-anak, sudah selesaikah dengan Pak Jumadi? Sudah selesai apa belum? Sudah? Langsung saya tutup atau? Iya, ditutup aja langsung di sini. Di sini. Dipimpin doa oleh Pak Jumadi, ya, dipimpin doa oleh Pak Jumadi. Nanti Kevin sudah saya WA, ya, di WA kamu tadi. Terus untuk yang bimbel hari ini, Ciko dan yang lain nanti bisa hadir. Oke, ditutup oleh Pak Jumadi, ya. Oke, anak-anak, ya, kita akan berdoa. Kita tutup pembelajaran di hari ini dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui pembelajaran kita pada pagi ini, kami senantiasa bersyukur kepada Engkau Tuhan sebagai wujud kasih-Mu, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, selamat pagi, Tuhan memberkati. Saya tutup linknya, ya, silakan keluar.